Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Sumariana, peserta PPG dalam jabatan Band 1 tahun 2025 Kementerian Agama, bidang ilmu pendidikan agama Hindu, LPTK, Staf Negeri Pukuturan Singaraja Bali. Nomor induk mahasiswa 2401171246. Nomor pendaftaran 5548774675130052. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025, praktik di kelas 9B dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi penerapan ajaran Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Saya siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Temuku. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pada asalnya ada rambahnya di rumah. Om Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Namastu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Baik anak, kita ambil dulu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, cemerlang. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Baik, ya di cuaca pagi yang cerah ini semoga anak-anak semuanya sehat, baik semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian. Desa Ayu Putu Cynthia Putri. Iwayu Sagung Richard. Putu Tian Sri Geriawan. Sang Roman Dharma Yuda. Hadir. Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, tekan diri juga kehadiran kalian. Minggu lalu kita sudah pernah membahas mengenai pengertian-pengertian dan juga bagian-bagian dari pembelajaran kita hari ini, Panca Yama dan Panca Niyama Brata. Nah, masih ingatkah kalian? Oke, kalau masih, nah kita coba asesmen awalnya dulu. Kita akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok bagiannya ini ya. Kita akan bermain bamboozle. Oke, siap tim 1 dan tim 2? Ya. Mulai dari tim 1. Nomor 3. Oke. Oke, di dalam Panca Yama dan Panca Niyama Brata itu termasuk apa? Guru Susrusa. Oke, benar. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut. 5, 12. Oke. Woi. Oke, lanjut. Woi, skornya imbang ternyata ya. Ayo, tim 1 silakan. Nah, terakhir. Kira-kira apa ini? Bersih? Suci? Apa? Oke, dari asesmen awal ini Bapak sudah lihat kemampuan kalian sudah memahami tentang materi kitab yang sebelumnya. Ya, tentang Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Sebelum kita lanjut lagi, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini untuk mengencerkan suasana. Tadi kita sudah semangat dan senang. Oke, sebelum itu tadi kuisnya seru apa enggak? Seru. Nah, enggak. Nah, sekarang kita lanjut lagi ice breaking untuk melatih kemampuan kalian dalam menentukan konsentrasi. Nah, clue-nya ini apa? Salah di mulut, benar di Oke, kita coba dengan angka-angka. Oke, mulai dari 2 ditambah 2 sama dengan. Angkat tangannya lebih tinggi.
Oke. Ada yang salah? Oke. Betul ada jawabannya. 5 ditambah 5 20. Oke. Ya. Kejauhan teman. 4 dikurang 2. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi konsentrasi kalian sudah mumpuni sekarang, sudah baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melakukan persepsi, yaitu mengenai materi apa ya kira-kira yang kita lanjutkan hari ini. Oke, kita coba lihat dulu. Penganiayaan dialami pecalang desa adat Besaki menuai sorotan. Aksi penganiayaan yang dialami pecalang itu terjadi pada Senin 14 April 2025. Lokasi penganiayaan itu terjadi di areal Bencingapura Agung Besaki. Pelaku penganiayaan terhadap pecalang itu merupakan pemadai. Setelah kalian menyimak video tadi, nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Oke. Baik, jadi tanggapan saya pada video tersebut adalah sebaiknya tidak gampang terbawa emosi jika diberitahu kepada orang lain, dan juga bisa dikaitkan pada bagian yang membantu, yaitu roda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Satu untuk kamu dulu. Oke, itu penjelasan dari Sagung. Ternyata ada kaitannya tentang panciri yang berarti. Oke, yang lainnya coba. Ya, Mas Adi, silakan. Apa tanggapannya tentang video ini? Tanggapan dari video yang sedang saya tonton adalah perilaku dari penganiayaan pecalang tersebut masuk dalam contoh-contoh perilaku dari Anissa, yaitu menyakiti atau juga yaitu dengan kekerasan. Iya, tepuk tangan buat aku. Oke, dari pernyataan teman-teman kalian ini sudah bisa menganalisis dari materi apa yang kita pelajari. Oke, dari video tersebut ternyata ada terakhir tentang ahimsa. Ahimsa itu apa, anak? Tidak menyakiti atau tidak membunuh. Nah, sedangkan di video itu tersebar viral, dan di video ini kekinian ya, ini termuat di dalam media. Nah, lalu kira-kira solusinya bagaimana agar tidak terjadi perkelahian tersebut? Oke, Harista, apa tanggapannya? Tanggapan saya tentang solusinya agar tidak terjadi penganiayaan kepada pecalang, yaitu kita mencoba untuk meditasi diri dan melakukan dan harus sabar. Oke, bagus. Harista, tangan dulu. Intinya kita harus mengendalikan diri ya. Nah, itulah. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah penerapan ajaran Pancir Yamo dan Pancir Yamo Brata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh buktinya dalam kegiatan hari ini. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi model pembelajaran problem based learning dengan memperhatikan kebutuhan belajar, memahami dan mengaplikasikan ajaran Pancir Yamo dan Pancir Yamo Brata sebagai kesempurnaan hidup dan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun juga penilaian pengetahuan dan penilaian sikap dalam kegiatan kali ini. Oke, diharapkan kalian bisa menerapkan ajaran-ajaran Pancir Yamo dan Pancir Yamo Brata. Dalam pembelajaran ini, yaitu kalian diharapkan untuk berpikir kritis, berkreativitas, berkomunikasi dan berkolaborasi bersama teman-teman kalian. Dan kalian juga bebas mengakses pembelajaran, tidak hanya di sumber buku saja. Oke, lanjut kita akan bahas materi hari ini. Silakan bisa simak video ini. Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi penerapan ajaran Pancayama dan Yama Brata dalam kehidupan. Oke, bagaimana videonya tadi?
Bisa dipahami? Oke, apa tanggapan kalian mengenai video tadi tersebut? Ya, coba Harum. Yang saya simak dari video tadi yaitu bagian-bagian dari panca yama dan panca yama brata. Bagian-bagian dari panca yama brata yaitu yang pertama, ahimsa tidak melukai makhluk lain, brahmacari, tingkah laku dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan, ada pramada, tidak melakukan kewajiban dan tidak lalai. Oke, terima kasih Harum. Tepuk tangan dulu. Nah, dalam pembelajaran hari ini kalian bisa mengakses pembelajaran hari ini bisa tidak hanya lewat buku saja, dan Bapak kirimkan link berupa video seperti tadi di grup WA. Kalian bisa menyimak tersebut, bisa menggunakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jika kalian ingin melihat video, bisa tonton video. Jika hanya kalian ingin mendengar, bisa mendengarkannya. Juga kalau kalian suka membaca, silakan dibaca materi tersebut. Nah, tadi kita sudah mengamati. Nah, jadi juga kita sudah berdiskusi, ada yang bertanya, ada yang menjawab dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba bagaimana caranya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, atau di rumah, ataupun di masyarakat dalam penerapan Panca Yama dan Niyama Brata ini. Nah, setelah kalian mencoba, nanti kalian bisa menalar dan juga mengkomunikasikan bersama kelompok kalian. Kita mari berdiskusi. Sepakat anak-anak? Jadi sebelum itu silakan kalian membentuk kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. Baik, anak-anak sudah siap semuanya? Baik, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nah, di sini ada tagihan-tagihannya. Kalian untuk mencari contoh penerapan ajaran Panca Yama dan Panca Yama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak bebaskan kalian untuk membuatnya, bisa membuat presentasi berupa PowerPoint, PPT. Nanti kalian bisa isikan gambar-gambar mengenai contoh-contoh dari penerapan ajaran Panca Yama dan Panca Yama Brata. Ya, silakan disimak dulu. Oke, dalam membahas LKPD hari ini, Bapak akan bagi dulu ya. Sepakat untuk hari ini untuk pembagian-bagiannya? Sepakat. Ini sebuah kesepakatan. Mulai dari kelompok 1 akan mendapatkan Ahara Ragawa dan Auya Bukhar. Oke, baik, silakan. Kalian bisa mengerjakan. Ya, itu dah. Kalian dapat apa? Ahimsa dan Aproda. Nah, kalian cari contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Nah, kalian bisa tambahkan gambarnya berupa apa? Ya, ada yang kenangan? Ya. Ya. Mau disatukan di sana. Oke, waktu sudah habis. Oke, sudah siap untuk presentasi hari ini? Ya. Oke, sesuai kesepakatan kita di waktu ini, pembagian kelompok presentasi kita pakai spin wheel biar menarik. Baik, nah tadi kalian sudah berdiskusi, sudah bertanya sama teman-temannya dan juga mencari informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang sesi kita sesi presentasi. Nah, kalian boleh berpresentasi dengan semenarik mungkin dan tidak sedikit. Nah, kira-kira kelompok manakah yang akan presentasi pertama? Mari kita akan hitung mulai dengan hitungan ke-3, 2, 1. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai tentang Panca Yama Brata dan Panca Yama Brata. Materi yang kami dapatkan adalah Asteria dan Pramada. Tentang penerapan asteria dalam masyarakat yaitu tidak mengambil barang orang lain, tidak menginginkan barang orang lain. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, ada yang ingin bertanya? Bagaimana
Oke, pertanyaannya tadi tentang etika profesional dalam AST-nya. Nah, ini sudah dibahas bahwa itu adanya tanggung jawab ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Pancayama Brata dan Pancayama Barata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ahimsa dan apologia dalam lingkungan sekolah. Contoh penerapan dalam lingkungan sekolah: ketika seorang siswa merasa iri dengan teman yang lebih unggul. Sebelum saya mengakhiri, ada yang ingin bertanya? Coba yang lainnya. Sudah. Sudah, silakan. Bagaimana agar kita terhindar dari ajaran negatif ahimsa dan produk? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Untuk terhindar dari sifat negatif akrodia, yaitu pentingnya untuk pengendalian diri, kecerdasan emosional, dan pengendalian pikiran. Saya terima. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih teman-teman dulu. Ini kami akan mempresentasikan contoh penerapan Pancayama dan Pancayama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Narista Berliana Putri. Contoh penerapan dalam lingkungan sekolah adalah membersihkan kelas sebelum belajar dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga kita akan menuju ajaran Dharma sehingga memperoleh kami sesuai ajarannya. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Ya, satu. Ya, silakan. Jadi, apa hubungannya Satya dengan Pancasila? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya, khususnya dalam konteks kepahlawanan dan etika perang. Baik, jawabannya sudah bisa saya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi presentasinya luar biasa sekali dan keren-keren. Bahkan ada yang memberikan pantun, luar biasa. Nah, terus tadi hasil-hasil kalian dalam presentasi juga bagus-bagus sekali. Ada yang membuat di Canva dan desainnya keren-keren sekali. Diskusinya sangat menarik. Bapak akannya memberikan penguatan lagi. Seperti tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tentang berkaitan guru, tentang etika moral, dan ada yang anti kekerasan. Setelah sesi diskusi hari ini, kita akan melaksanakan asesmen formatif, itu tentang soal quiz. Nah, kalian siap untuk bermain quiz hari ini? Siap. Silakan join untuk bergabung. Oke, sudah semuanya masuk? Sudah. Dan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, yang paling tinggi siapa ini? Desa Singja. Mana Desa Singja? Oke, tenang dulu. Ya, itu adalah asesmen hari ini. Bagaimana, seru kan? Seru. Ya, nah dipadukan dengan kuis dan audio untuk melatih konsentrasi kalian. Agar kalian tetap nyaman dan aman dalam pembelajaran hari ini. Oke, setelah diskusi kita hari ini kita sudah bertanya, menjawab dan hal sebagainya. Nah, kita kembali ke akhir di kesimpulan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, silakan, Rum. Kesimpulan, Pancayama Brata dan Pancayama Brata
Brata adalah ajaran Hindu tentang pengendalian diri. Dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun karakter yang baik. Nah, baik, setelah kesimpulan dan pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Nah, Bapak nanti minta refleksi atau umpan balik untuk kalian. Nah, nanti linknya Bapak akan share di grup itu sebagai refleksi kalian untuk pembelajaran hari ini. Ini sebagai kesepakatan nanti ke depan untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran hari ini dan pembelajaran apa yang kalian temukan hari ini dan pengetahuan apa yang kalian tempatkan hari ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Jika tidak, semoga apapun yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Hari ini, mari kita akhiri dengan permohonan. Maturang Baro Santi. Om Santi 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 Om.